alaihi wasallam, wa idza fasa ahadukum fi salatihi falyansarif falyatawadda wal yu'id salatahu. Rawahu Abu Dawud. Wa qala At-Tirmidzi innahu hasanun. Wal ijma'u mun'aqidun ala dhalik fi ghairi suratis sabaqi. Walihada titimmatun marrad fi surutis salati. Ya, salah satu di antara yang membatalkan salat lagi adalah al-hadas. Ya. Hadas itu mayujibul ghusla au yujibul wudu'a. Ya. Sesuatu yang mewajibkan kita mandi atau sesuatu yang mewajibkan kita wudu. Itu namanya hadas. Ya. Kalau yang mewajibkan kita wudu berarti hadas kecil gitu loh. Yang mewajibkan kita mandi itu hadas besar. Ya. Sama ya, wujudnya itu mencegah kita untuk melakukan sholat kalau kita belum sholat gitu loh. Membatalkan sholat kita kalau kita sedang sholat ya. Karena hadas besar ataupun kecil menjadi salah satu yang membatalkan sholat. Ya. Al-hadas fi sholat, hadas di dalam sholat artinya apabila seseorang sedang sholat lalu kedatangan hadas maka yubtiluha. Ya. Hadas itu membatalkan sholat. Ya. Amdan kana, apakah itu disengaja, au sahwan atau tidak disengaja. Ya. Pokoknya orang kalau lagi sholat nih, lalu mengalami hadas gitu loh. Ya. Baik sholatnya baru Allahu Akbar, atau bahkan akibas salam, qubailas salam, ya, hampir salam. Kedatangan hadas maka sholatnya batal. Tidak ada kata tidak sengaja, ibaratnya tidak sengaja kentut. Ya. Sengaja atau tidak sengaja itu membatalkan. Sawaun sabaqahu amla, ya. Baik itu hadasnya sebelum sholat maupun ya, setelah sholat, artinya dalam sholat. Ya. Itu tetap membatalkan. Ya. Dasarnya apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, wa idza fasa ahadukum fi sholatihi. Ya. Dan ketika kentut ini loh, salah seorang daripada kalian fi sholatihi dalam sholatnya, falyansorif maka hendaknya dia mundur ya, atau budal ya, pergi gitu loh. Dari shaf itu maksudnya ya, mundur pergi dari shaf ya. Falyatawadda, kemudian berwudu, wal yu'id, dan hendaknya mengulang sholatnya itu loh ya. Ada 3 perintah nih. Ketika seseorang dalam sholat mengalami hadas, ya, sengaja atau tidak sengaja, maka pertama dia harus keluar dari shaf kalau berada di shaf tadi.
Ya, keluar, jangan kemudian mantep di situ. Lalu keluarnya untuk apa? Mundurnya tuh untuk berwudu. Ya. Setelah berwudu mengulangi lagi sholatnya. Ya, berpaling, berwudu dan mengulangi lagi sholat gitu loh. Jangan nunggu ibaratnya kita makmum, imamnya selesai. Kenapa? Karena kita kalau cepat berwudu kan langsung bisa jamaah lagi gitu loh. Ya, bisa langsung jamaah lagi. Itu dasarnya rawahu Abu Dawud, ya. Yang meriwayatkan hadis ini Abu Dawud, wa qala Tirmidzi, dan Al-Imam Tirmidzi berkata innahu hasanun, ini merupakan hadis hasan. Wal ijma' munaqidun ala dzalik. Kemudian ijma' ulama sepakat, ya, bahwa siapapun ketika dalam sholat kentut, ya, artinya menanggung hadas kecil, maka sholatnya itu batal. Ya, fi ghairi surati sabaq, ya. Berbeda dengan gambaran yang telah lalu. Maksudnya gimana gambaran lalu tuh di bab syurutus sholat? Kalau orang memang belum sholat, ya, dia menanggung hadas, ya sholatnya nggak jadi gitu loh. Sholatnya tidak batal, ya karena belum sholat gitu loh. Kita wudunya batal nih, ya. Dan kita belum ya mau ketika sholat juga tidak jadi. Itu mulanya bahasanya bukan batal, bukan, tidak jadi. Orang masih menanggung hadas kemudian sholat tanpa wudu, ya sholatnya nggak jadi. Membatalkan itu apabila yang bersangkutan dalam sholat. Gitu. Nanti sekarang belum duha, wudunya batal, gitu loh. Gimana duhanya batal nggak? Ya nggak ada istilah duhanya batal, duhanya nggak jadi gitu. Ya, karena apa? Karena masih punya hadas besar. Nah, ini penyempurna dari syarat yang telah lewat, ya, dalam syarat-syarat sholat. Ya. Wahuduthun najasati wangkisaful aurati. Ya. Kemudian yang membatalkan lagi, ya, hudusnya najis. Ada orang sholat, ya, badannya suci, tidak mutanajis, tidak. Ya, Allahu Akbar, gitu loh. Setelah dia dalam sholat, tahu-tahu ada sesuatu yang najis baru, gitu loh. Artinya hudus karena waktu Allahu Akbar suci. Ya. Setelah Allahu Akbar sudah dapat 1-2 rakaat, kok kemudian kedatangan najis. Berarti najisnya baru kan? Kalau najisnya lama nggak sah sholatnya. Orang belum takbir taharrum ada najis yang nggak sah. Ya. Orang badannya mutanajis atau pakaiannya mutanajis, kena najis, atau tempat sholatnya kena, dan dia belum sholat, ya, maka sholatnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Bukan batal, tapi tidak sah, gitu loh. Nah, ketika dia sholat dalam kondisi suci, di tengah sholat ada huduthun najasah, ya. Ada najis baru yang mengenai pakaiannya atau tubuhnya atau tempat maka sholatnya batal. Ya. Gak usah diterusin, udah batal. Wangkishaful aurati, dan terbukanya aurat, gitu loh. Terbukanya aurat. Ya. Seseorang sedang sholat, bukan belum sholat, tapi sedang sholat. Salah satu daripada syarat sholat itu adalah satrul aurat, tertutupnya aurat antara pusat dan dengkul. Ya. Pusat dengkulnya tertutup. Kalau dia belum sholat, dengkulnya terbuka atau pusatnya terbuka, lalu Allahu Akbar, tidak sah sholatnya. Bukan batal, tapi tidak sah.
Tapi ketika dia Allahu Akbar, pusat tertutup, dengkul juga tertutup. Dalam semua posisi sholat. Ya. Di tengah-tengah itu, kok kemudian auratnya terbuka. Maka sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Karena syarat itu harus tetap bertahan dari mulai kita takbir taharrum, takbiratul ihram, sampai salam yang pertama. Gitu loh. Jadi ketika takbiratul ihram tertutup auratnya, belum salam kok terbuka, maka batal. Tapi ketika assalamualaikum lalu terbuka auratnya, sholatnya udah batal. Ya, jadi terbukanya auratnya tidak membatalkan sholat karena sudah habis sholatnya. Ya itu teks Fathul Qaribnya begitu. Ya, maka hasyiahnya idza ta'ammada ya isabatun najasah allati ghairu ma'fuwin anha batalat salatuhu kama law ta'ammadal hadatsu. Ya. Ketika dengan sengaja ya, seseorang itu terkena najis yang tidak ma'fu. Ya. Ada orang sholat kemudian terkena najis. Ya. Najisnya yang tidak dima'fu. Ya. Maka batalah sholatnya. Sebagaimana dia dalam sholat lalu kedatangan hadas. Orang lagi sholat pas ruku atau sujud pret gitu loh, kentut gitu loh, ya batal sudah. Gak usah kemudian dimasalahkan lagi gitu loh, gak sengaja gitu. Ya batal. Ya. Atau orang lagi sholat gitu loh, ya. Tahu-tahu kemudian kejatuhan tai cecak, ya. Tai cecak itu kan tidak maafu, ya. Apalagi ada airnya kan begitu. Ya udah, nggak usah kemudian cepat dihilangkan, disentil ibaratnya tuh. Nggak bisa karena dia basah. Ya, berbeda kalau dia kering dan cepat dikibas gitu loh. Ya. Nanti ada terangannya. Wa ammal ma'fu anha, adapun najis yang ma'fu, mislu angqatala kumlatan, ya, kumlah, ya. Seperti seseorang itu membunuh kutu, ya. Mungkin kutu juga, ya kutu, ya. Kutu, wanahwaha dan yang sesamanya, fala tabtul, maka tidak batal sholatnya, li'anna dammaha, karena darah kutu kumlah itu ma'fuun anhu, dima'fu dulu. Ada kutu, ada agas, nyamuk termasuk kutu nah itu. Seperti nyamuk, ya, nyamuk juga. Kada seperti ini, qalahu berkata Al-Bandaniji, ya, nama orang nih Al-Bandaniji, ya. Wa in waqa'at alaihi najasah. Nah, bagaimana kalau orang sedang sholat kemudian jatuh kepadanya najis? Ya, tadi ya najis apa namanya? Nudhira, maka dilihat. Innahaha fil hal, kalau kemudian dia ya menghilangkannya seketika, ya, bi anna fadhaha, dengan mengibas-ngibaskannya, lam tabtul,
maka tidak batal sholatnya. Lita'adzuril ihtirazi, karena susahnya menjaga, andalika, ya, dari hal itu, ma'a annahu la taqsira minhu, disertai dengan dia memang tidak sembrono gitu loh. Artinya dia udah memilih tempat sholat, ya, dipilih betul, ya, diantisipasi betul bahwa dalam sholatnya tidak akan ada najis yang mengenainya. Ya, itu artinya kita berusaha gitu loh, tidak basing beh. Ya. Ternyata ketika Allahu Akbar, ya, masih kejatuhan tai cecak semua, ya. Tai cecak kering tapi, ya. Tahu dia, ya. Lalu cepat dikibaskan gitu loh, sehingga jatuh. Ya. Maka tidak membatalkan sholat gitu loh, tidak membatalkan sholat. Sebab apa? Susah. Ya, kita ibaratnya jaga di situ kan susah, ya, biar tidak ada cecak nyampak, ibaratnya susah. Ya. Wa faraqat hadhi suratul khasah bisabqil hadath, ya. Dan berbeda, ya, gambaran ini dengan didalui hadas. Lianna zamanat toharoh, yaitu karena waktunya bersuci itu panjang. Ya. Jadi berbeda dengan kalau ada orang lagi sholat kok kedatangan hadas. Kenapa nggak batal? Ya karena kalau dia wudhu nih, kan waktunya panjang. Ya. Waktunya kan panjang. Menuju kamar mandi kan begitu. Wudhunya juga cukup lama. Kemudian kembali lagi ke posisi semula. Ya. Tapi kalau orang hanya kejatuhan najis, ya, apalagi najisnya kering tadi, kemudian langsung dikibas, itu kan waktunya sebentar. Ya. Jadi perbedaannya begitu. Sehingga kejatuhan najis itu ketika dibuang seketika, ya, itu menjadi tidak batal sholatnya. Wa amma inkishaful aurati, adapun terbukanya aurat, fa in kasyafaha amdan, kalau dibukanya secara sengaja, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Sengaja lagi sholat ibaratnya melorot-melorotkan sarung gitu, ya. Kemudian pusatnya kejingoan atau narik-narik sarung ibaratnya garuk-garuk ibaratnya itu ya. Kelihatan sengaja, walaupun secepat apapun tetap itu batal, ya, karena unsur sengaja. Ya, walaupun terkena angin kemudian lama gitu loh, terbukanya lama, tetap batal. Ya, beda wa in a'adaha fil hal, ya, wa in a'adaha fil hal, meskipun, ya, ditutup lagi seketika, tapi kalau terbukanya secara sengaja tetap membatalkan sholat, ya, li'anna satra syartun, karena menutup aurat itu syarat, sehingga ketika dia membukanya dengan sengaja sama saja menghilangkan syarat, ya. Waqad azalahu, dan dia telah menghilangkannya, bifi'lihi, dengan perbuatannya, fa asbaha ma law ahdatha, maka menyerupai seperti ketika dia terkena hadas, ya. Dengan sengaja, meskipun kemudian cepat dibuka ditutup kembali, tetap batal, karena dia dengan sengaja melakukannya, tidak karena tertiup angin, itu tidak, tapi dengan sengaja. Jadi sama aja kalau dia sholat kemudian kentut gitu loh, ya pasti batal.
Bagaimana jika yang membukanya itu angin? Wa in kasyafahar rihu, kalau yang menyingkap aurat itu, tutup aurat itu adalah angin, fastatara fil hal, kemudian ditutup seketika. Ya, ibaratnya sholat. Ya, sampingnya ada kipas angin gitu loh. Ya, pas lagi ruku, ya, terbang. Cepat ditutup, ya. Maka tidak membatalkan sholat tabtul, ya. Sholatnya tidak batal, ya. Wa kadza lawin halal izaru aw tikkatal libas fa'adadu an qurbin fala tabtul kama dzakarna fin najasah. Begitu juga ibarat ada orang pakai sarungnya melorot, sarungnya melorot, atau ikatan pakaiannya itu lepas gitu. Maka kan tadi kemudian dia mengembalikan seperti semula, ya, dalam waktu yang relatif singkat. Fala tabtul, ya, maka tidak batal. Kama dzakarna fin najasah, ya, sama seperti ketika kami terangkan dalam bab najis. Plak nyampa jatuh di baju langsung digibas, ya. Begitu juga pas pakai sarungnya melorot, ya. Habis ruku ibaratnya itu melorot, cepat dikembalikan. Qala al-imam wa haddut tul muqthun mahsus, ya. Kemudian berkata Imam Haramain kalau salah, ya, batasan panjang itu, ya, diam yang dirasakan, itu namanya batasan panjang. Kalau melorot lamo gitu loh, ya, dinikmati melorotnya tuh batal karena terlalu lama. Tapi kalau nggak dinikmati melorot langsung itu namanya nggak dinikmati. Tapi kalau dibiarkan, ya namanya dinikmati. Ya. Wa taghyirun niyah, berikut yang membatalkan sholat adalah merubah niat. Ya, taghyir. Fihi masail. Dalam masalah taghyirun niyah ini ada persoalan-persoalan. Ya, ada masalah-masalah. Al-ula, yang pertama, idza qata'an niyata mithla anna wal khuruja minas salati batalat bila khilafin lianna min syartin niyah baqa'uha. Yang pertama, apabila ada seseorang memutus niatnya dalam sholat nih, seperti dia niat akan keluar dari sholat, ya, niat, aku nak batal belah, udah batal, nggak usah kemudian diperpanjang lagi gitu loh. Artinya dia memang memutuskan niat sholatnya, ya, tanpa khilaf, ya. Karena syarat niat itu adalah baqa'uha, tetapnya. Dari mulai Allahu Akbar sampai salam yang pertama. Itu. Wa qad zalat, dan itu telah hilang. Dengan dia niat, batal baik. Batal sudah, itu loh. Ya. Ya. Wa hadza bi khilaf, ya. Malauna wal khuruj minas shaum. Berbeda apabila ada seseorang, ya, niat keluar dari puasa, ya. Lagi puasa nih, batal baik, belum batal, ya. Seumpama lagi puasa, ya, puasa sunnah atau puasa apa itu loh, ya. Kemudian dalam hatinya niat, batal baik, puasanya belum batal. Tapi kalau sholat, lagi sholat, batal baik, batal sudah, ya. Ya. Kalau puasa tidak, haitsu la yabtulu alal ashah, ya. Niat keluar dari puasa itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Wal farqu anna shauma imsakun. Perbedaannya puasa itu adalah menahan, fahuwa min babit turuk, ya. Menahannya itu menahan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa.
Ya. Jadi puasa itu kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Meskipun kita niat batal, kalau kemudian tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, ya belum batal gitu loh. Sebab yang diniati dalam puasa itu adalah tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami. Itu yang membatalkannya itu, apa yang tidak membatalkan itu. Nggak usah niat. Nggak usah niat nak batalkan puasa. Kalau dia tahu bahwa sedang puasa, kemudian itu batal itu. Ya. Walaupun nggak niat, aku nggak niat batal puasa. Loh kok minum? Lah minum baik. Ya kan? Kan innamal a'malu binni. Kadang begitu orang main ini. Ya. Kenapa kau minum? Ya haus. Ini kan puasa. Aku tidak niat apa keluar puasa. Aku tidak niat batalin puasa. Jadi minumnya, ya minumnya bukan niat untuk batalin puasa. Tetap batal puasanya. Ya. Tapi kalau dia niat, aku mau batal. Ibaratnya tuh. Ya. Tapi dilihat dia tidak makan, tidak minum. Ya belum batal. Tapi kalau sholat jangan. Ya, kalau dalam hati baratnya batal sudah. Ya. Batal. Falam tu'athir niyyah fi ibtalihi, maka tadi niatnya itu tidak mempengaruhi batalnya puasa. Bi khilafis shalah, berbeda dengan salat, fa innaha af'alun mukhtalifah. Salat itu adalah perbuatan-perbuatan yang berbeda-beda, la yurabbituha illa niyyah. Tidak bisa menghubungkannya satu perbuatan ke perbuatan yang lain kecuali ketika masih niatnya tidak hilang. Ya. Lagi berdiri. Ya. Ketika dalam posisi berdiri, dia mengurungkan niat sholatnya, ya, maka rukuknya tidak lagi dianggap ruku sholat. Karena ruku setelah berdiri, ruku dianggap ruku mengerjakan rukun sholat ketika niat sholatnya masih ada. Ketika niat sholatnya tidak ada, maka rukuknya tidak ada hubungan dengan berdirinya. Begitu juga i'tidalnya, begitu juga sujudnya. Ya. Jadi dianggap sujud dalam sholat ketika memang dalam i'tidal dia masih niat sholat. Kalau dalam i'tidal dia sudah batal niatnya, maka sujudnya juga tidak dianggap melaksanakan rukun sholat. Jadi nggak bisa menghubungkannya kecuali niat. Fa idza zalar rabit. Ya. Ketika niatnya hilang, tiada, maka yang menyambung juga tiada. Itu. Atsaniyah, persoalan yang kedua, lau naqalan niyyah min fardin ila fardin akhar atau min fardin ila nafal fal asahhu al butlanu. Apabila seseorang memindahkan niat dari fardu yang satu ke fardu yang lain, atau dari fardu kepada yang sunnah, ya, maka ya, pendapat yang sahih salatnya itu batal. Wa minhum man qata'aha bi butlaniha. Bahkan ada sebagian ulama langsung memastikan batalnya. Ini lagi salat zuhur. Kemudian dia niat asar baik, gitu loh. Zuhur fardu. Asar juga walaupun yang dimaksud dengan asar bukan asar yang akan datang, tapi asar yang sudah berlalu dia belum sholat, gitu loh.
udah niat usolli fardhu dhuhri, ya, Allahu Akbar, tahu-tahu, nah, qadha asar baiklah, ibaratnya begitu, ya. Bukan zuhur. Itu memindahkan fardu ke fardu, ya. Atau memindahkan sholat fardu, ibaratnya apa namanya, ya qadha atau apa, kemudian 2 rakaat ibaratnya duha saja gitu loh, ya. Itu juga membatalkannya. Al-thalithah, yang ketiga, idza azama ala qat'iha mithlu an jazama fi raq'atil ula ay yaqta'aha fi tsaniyah batalat fil hal. Atau yang ketiga, persoalan ketiga, dia memang azam akan keluar dari sholat, memutus sholatnya, ya, seperti pada rakaat pertama dia sungguh-sungguh, Allahu Akbar, tapi dia punya niat, nanti rakaat kedua aku batalin, gitu loh, ibaratnya tuh, ya, semacam, ya, mungkin nggak setuju dengan imam barangkali, ya, tapi dia tidak setujunya itu sebelum sholat, memang imamnya siapa? Fulan, nggak setuju dia, ibaratnya. Tapi rakaat pertama dia sungguh-sungguh usolli. Tapi ada niat dalam hati, akhir rakaat kedua aku batalin, gitu loh. Ya. Saya cana ke kamar mandi atau gimana gitu. Maka dari pertama sholatnya udah nggak jadi, gitu loh. Dari pertama. Ya. Atau barangkali setelah mendengar bacaan imam, ya, rakaat pertama mendengar kan, Fatihahnya ibaratnya, nah, rakaat kedua aku batalin, udah batal itu, ya, udah batal. Liqat'ihi mujiban niyah wa huwa al-istimrar ilal farad. Karena dia memutuskan kewajiban niat, yaitu berlangsung dari Allahu Akbar sampai selesai. Gitu. Ar-rabi'ah, persoalan yang keempat, idza syakka, ketika seseorang itu ragu, hal yaqta'uha, apakah dia memutuskan niatnya, mithlu antaraddada, ya, seperti dia taraddud, bingung, fi annahu hal yakhruju minha, apakah dia telah keluar dari niat, au yastamir, atau tetap dalam niatnya, batalat, maka batal sholatnya. Ya. Aku tadi itu loh ibaratnya, niat tidak ya. Aku tadi mutuskan niat tidak ya. Ibaratnya dia mutaraddid. Li'anna al-istimrar alladhi iktafa bihi fid dawam qad zala bihadza taraddud. Karena keberlangsungkan niat yang dianggap cukup untuk terus, ya, telah hilang dengan kebimbangan itu. Ya, batal tidak. Ya, nggak boleh. Jadi niat itu nggak boleh kemudian hilang sesaat, itu nggak boleh. Mulanya dalam masalah niat ada, walaupun niat di awal, tetapi dawamun niyah, ya, itu harus tetap berjalan, ya. Jadi niatnya ketika takbir taharrum. Tapi walaupun kita dalam baca Fatihah, dalam ruku, dalam sujud, itu niat harus tetap ada. Gitu. Jangan sampai kehilangan niat. Gitu. Qala Imamul Haramain walam ara fi khilaf. Dalam masalah ini Imam Haramain mengatakan, aku tidak pernah melihat ada perbedaan. Artinya seluruh imam, seluruh a'immah itu sepakat bahwa ketika seseorang ragu apakah niatnya masih ada atau tidak ada, itu sudah membatalkan salat. Fa innahu qala al-imam walaysa minasyakki urudut taraddud bil bal, ya, dan tidak termasuk keraguan datangnya kebimbangan dalam hati, kama yajri lil muwaswisi fa innahu qad yu'radu bidzuhni tasawwur syak wa ma yatarattabu alaih.
ya seperti ada orang was-was. Orang was-was itu ya bukan berarti kehilangan niat, tidak, ya. Jadi keraguan yang datang dalam hati itu tidak bisa digambarkan seperti keraguan yang sesungguhnya, gitu loh. Dan hal-hal yang tentu muncul karena was-was tadi. Orang was-was sebetulnya bukan masalah tidak niat, ya. Tapi memang itu penyakit, gitu loh, ya. Beda dengan orang tidak was-was. Orang tidak was-was itu kemudian kok mutaraddid, gitu loh. Bingung, bimbang. Ya. Aku tadi niat atau tidak seumpama kan, ya. Tapi kalau orang was-was itu hanya apa yang dilakukannya seakan-akan itu belum benar, gitu loh, ya. Mulanya Bismillah saja baspis nggak jadi gitu loh, ya. Bis gitu loh. Itu bukan seperti orang ragu. Fahadha la yubtil, tidak membatalkan, ya. Qala wastidbarul qiblah, kita bahas, ya, untuk pagi yang akan datang. Ada hujan lagi, nah. Halo, Dok. Oh, lagi ngajar. Walau sedikit kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi azza wa jalla malakan yunadi kulla yaumin, ya, man khalafa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam tanalhu syafa'atuhu, ya. Wa mithalul jani 'ala ad-din bi ibda'i ma yukhalifu sunnah bin nisbati ila man yudhnibu dhanban, ya. Mithalu man asal malika fi qalbi daulatihi bin nisbati ila man yukhalifu amrahu fi khidmatihi muayyanah wa dhalika qad yughfaru lahu fa amma qalbud daulah fala. Inilah, ya. Ini kita masih bicara tentang masalah-masalah yang baru, ya. Masalah-masalah yang mukhalifus sunnah, bertentangan dengan sunnah. Nabi bersabda, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya satu malaikat yang setiap hari itu berseru, ya. Tahu berseru? Berseru itu yang ngomong gitu loh, ya, mengumumkan gitu loh. Apa seruannya? Man khalafa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam tanalhu syafa'atuhu. Itu tiap hari, ya, malaikat ada yang bersuara, ya, memberikan ya, semacam pemberitahuan. Siapa saja yang menentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu tidak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Ya, itu mulanya jangan dijadikan penesa.
Ya. Kemarin-kemarin kan tadi ya orang nguyok gamis gitu kan, nguyok jenggot ya. Kemudian cadar ya. Cadar itu kemarin Ustaz ya, mestinya Nadia Munawar itu juara 1 ya. Tinggal provinsi kan OI udah dia kan wakil OI. Ibaratnya semifinal kok boleh gitu loh. Dalam semifinal boleh pakai cadar. Mestinya kalau nggak boleh dari awal ya. Ini semifinal boleh. Pas final tinggal 3 orang dicegat. Ya, kalau mau ingin final lepas cadarnya. Ya. Apa gara-gara tadi hadiahnya umroh jadi rebutan kali ya. Ya. Jadi akhirnya ya anak-anak dan siswinya membatalkan. Walaupun kan juaranya karena nilai paling tinggi misalnya di antara 3 finalis itu nilainya paling tinggi. Bayangkan, ya. Pakai cadar, jadi ditentangnya. Ya. Kalau kita mau nyari hadis-hadis tentang cadar, sebetulnya juga hadisnya banyak gitu loh. Ya. Seperti As-Sayyidah Aisyah, ya. Itu kalau ziarah ke makam Rasul, saat di situ hanya ada suaminya dan bapaknya, Sayyidina Abi Bakar Siddiq, itu tiap kali beliau masuk ke ruangan yang sekarang, ya, gubahnya Rasulullah, itu membuka cadarnya, niqabnya dibuka, ya. Niqabnya dibuka. Itu artinya apa? Dia dari rumah ke situ pakai cadar. Ya. Dan soal tuduhan bahwa cadar itu adat Arab, itu kan udah dibantah. Ya, zaman jahiliyah mana ada orang pakai cadar, perempuan pakai cadar. Ya. Telanjang ada itu loh. Jadi bukan tradisi. Ya. Yang mentradisikan itu gara-gara film tadi itu loh. Ya, ada film-film ya. Namun beliau setelah di area itu, di Kubah itu ada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, dimakamkan di situ juga. Maka tiap kali ziarah ada di dalam, nggak buka cadarnya gitu. Ketika ditanya oleh pengantarnya dulu sebelum ada Umar, ya, atau dia pembantunya mengatakan dulu Anda kalau sudah berada di sini buka cadar gitu loh. Kenapa sekarang tidak? Ya. Sayyidah Aisyah mengatakan dulu yang ada di sini hanya suami dan ayahku. Sekarang ada Umar Ibn Al-Khattab, aku malu sama Umar. Padahal Umarnya sudah tahta turab, ya, sudah di bawah tanah. Tapi Sayyidah Aisyah mengatakan hayaan min Umar. Ya, aku malu kepada kalau mau buka cadar. Ya. Ini malah tadi yang dibaca Al-Quran, yang dilombakan Al-Quran, ya, tapi mereka menentang tentang tadi. Ya. Katakanlah kan dalam Imam Syafi'i sunnah mu'akkadah itu hukumnya. Apa mereka lebih tahu? Mereka alasan yang bikin peraturan Sayyid Aqil bin Husain Al-Munawar. Apa Sayyid Aqil bin Husain Al-Munawar itu lebih pintar dari Imam Syafi'i yang mengatakan sunnah mu'akkadah. Nah, ini bahaya. Bahayanya apa? Karena tadi ya Nabi mengatakan man khalafa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam tanalhu syafa'atuhu. Siapa yang menentang sunnahnya Rasul, ini sunnah doang loh, apalagi sampai wajib, maka dia nanti tidak mendapatkan syafaatnya. Oleh karena itu jangan menentang. Ya. Belum melakukan dengan menentang itu berbeda. Sebab kalau menentang itu berarti konfrontasi gitu loh. Ya. Berarti memang tidak akan melakukan karena ditentang gitu loh. Ya.
Jadi jangan apa namanya sampai konfrontasi tadi, ya, karena berbahaya itu loh, ya. Oleh sebab itu beliau mengatakan wa mithalul jani anid din, ya, bi ibda'i ma yukhalifus sunnah, ya. Perumpamaan orang yang berani terhadap agama, nih, ngelawan agama itu. Dengan apa? Dengan menciptakan hal-hal yang baru, ma yukhalifus sunnata al-madiyah, ya, yang kemudian berseberangan, bertentangan dengan sunnah-sunnah yang lalu, ya. Perumpamaannya bin nisbati, itu dinisbatkan ila man yudnibu dzamban, seperti orang yang melakukan satu kesalahan, ya, satu dosa gitu loh, ya. Mithalu man asal malika fi qalbi daulatihi, seperti orang mendurhakai rajanya tapi dalam persoalan kekuasaannya, makarlah gitu loh, ya. Seperti orang makar, ya, kepada pemerintahan atau kerajaan yang sah gitu loh, ya. Bin nisbah ila man yukhalifu amrahu fi khidmatin muayyanah, ya. Dinisbahkan kepada orang yang menentang perintahnya dalam khidmah atau pelayanan yang tertentu. Ada orang begini, ada dua orang nih, yang satu makar, artinya mau menggulingkan kekuasaan. Yang satu hanya indisipliner, gitu loh, ya. Tidak melaksanakan perintah-perintah tertentunya, tidak melakukan pelayanan yang tertentu. Ibaratnya dia tidak mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh raja, gitu loh. Cuma itu, padahal itu adalah khidmah muayyanah. Ibaratnya pagi gak nyiapin sarapannya, gitu loh, sampai raja akhirnya teriak-teriak kan, gitu. Mana sarapanku, mana kopiku, ibaratnya. Ada lagi satu orang mengancam kekuasaannya. Maka pasti kalau yang sekedar tidak melaksanakan perintahnya mudah untuk dimaafkan. Tapi yang mau mendongkel kekuasaannya tentu sulit untuk dimaafkan. Nah ini ada penisbatan seperti itu, ya. Ada orang tidak melakukan yang sunnah, ya, tapi dia tidak menentang kesunahan itu. Ada lagi orang mengatakan ini bukan sunnah, itu berbeda. Yang ini cuma tidak melakukan, kalau yang ini menentang, maka hukumnya berbeda. Itu mulanya kayak Imam Syafi'i mengatakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tidak langsung kafir kecuali kalau dia menentang kewajiban sholat. Gitu. Ada orang ditanya, kenapa nggak sholat? Iya, tahu malesnya nih berarti kan, ya. Apalagi badan, ya, kotor ibaratnya. Baju juga kok kotor. Lagi capek nih ya. Itu namanya dia takasulan. Ya, takasul. Malas. Kata Imam Syafi'i, kalau dasarnya cuma malas mengerjakan, tidak kafaru jiharan. Gitu. Tidak langsung terang-terangan kafir. Tapi kalau ditanya, kenapa ini nggak sholat? Untuk aku nggak wajib. Ya. Untuk aku tidak itu kafaroh jihad. Itu
Itu dalam pandangan Imam Syafi'i. Kalau dalam pandangan tiga imam yang lain gati. Pokoknya orang sengaja meninggalkan sholat, males atau culas, atau ya apalagi mengatakan sholat tidak wajib, kafir gitu. Ya. Itu tiga imam tuh. Hanafi, Maliki, bila ta'wil. Ya, mereka tidak mentakwili man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jihar. Tapi langsung mau dia yakin tentang wajibnya atau tidak, tapi tidak melakukannya dengan sengaja, kafir. Ya. Imam Syafi'i tidak langsung kafir, ai ma'al inad baru kafir. Ya, itu mulanya. Orang yang menentang sunnah dengan orang yang tidak mengerjakan sunnah itu hukumannya berbeda. Ya. Dia tahu bahwa itu sunnah tapi tidak dikerjakan. Ya. Sama seperti dia tahu kalau pagi mesti bikin kopi, ibaratnya itu, tapi tidak bikin kopi. Itu namanya tadi pembantu yang kurang ajar kan begitu. Ya. Apakah yang seperti itu langsung dieksekusi? Belum tentu. Paling dinasihati, kapan? Ya. Ingat tugasmu. Ya. Tugasnya adalah mengikuti Nabi Muhammad. Tapi kalau yang kemudian aku nanda lagi, ya, menjadi pembikin kopi, ya langsung pecat. Ya udah kalau nanda, nah ini keluar begitu. Jadi jangan, ya. Orang-orang yang membuat hal-hal yang bertentangan dengan sunnah itu hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai ada kegiatan yang sifatnya tidak sunnah tapi mengalahkan yang nggak boleh. Ya. Itu berbahaya. Ya. Itu mulanya seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, setiap perbuatannya itu harus didasarkan kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman-pemahaman yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tidak diperkenankan dengan idenya sendiri, kemudian langsung diterapkan. Gitu loh. Ya, lihat dulu Qurannya bagaimana, Sunnahnya seperti apa. Atau mana mafahimul ulama, mafahimul a'immah, ya, yang harus kita jadikan referensi. Baru kemudian diterapkan. Itu, ya. So, nanti di sini waqala ba'dul ulama ma takallama fihi salafu fas-sukutu anhu jafaun. Ya. Berkata sebagian ulama, apa yang dikatakan oleh orang-orang dahulu artinya menjadi ungkapan-ungkapan, ya. Lalu sekarang kita diam, maka itu adalah kedurhakaan. Ya. Ulama-ulama dulu bicara nih, ya. Orang sekarang kemudian diam, nggak mau, ya. Maka itu adalah kedurhakaan. Ya. Wa ma sakata anhu salaf. Dan apa yang orang dulu itu diam, ya, nggak banyak komentar, ya. Fal kalamu fihi takalluf. Maka ketika kita banyak komennya, itu terlalu memaksakan diri, ya. Wa qala ghairuhu al-haqqu thaqilun man jawazahu, ya. Mudlimun, ya. Wa man qasara anhu ajazun. Kita bahas nanti aja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna